Sudah 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Saya hormati Mas Ganda selaku pendamping Hima Sejarah, Mas Bagas ini sebagai ketua Hima ya. Ketua Hima di masa pandemi ya Mas Bagas. Dan ada Mbak Rismawati moderator kita dan teman-teman semua pengurus Hima Sejarah. Kemudian ada para mahasiswa sejarah maupun mahasiswa di luar sejarah, para alumni dan semua partisipan di dalam ruang virtual Zoom meeting kita. Satu kesyukuran kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini di bulan suci Ramadan kita dipertemukan di dalam acara ngabuburit. Dan keren ya, ngabuburit kebangsaan. Cuman saya nggak tahu nih, ngabuburit ini nanti diakhiri dengan buka puasa nggak nih? Jadi kalau saya kan pastinya buka di rumah ya. Kalau yang teman-teman ini semoga juga bisa berbuka bersama dengan keluarga ataupun teman-temannya. Jadi ini satu kenikmatan bagi orang-orang yang puasa itu diantaranya adalah kenikmatan ketika berbuka. Jadi apapun yang kita makan itu terasa lezat karena lauknya lapar. Ya. Kemudian yang kedua, salat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saya akan awali dengan pantun ya, untuk kita biar lebih cair ya. Jadi burung merpati terbang di awan, senja menjelang ditangkap elang, pemuda berkualitas membuka wawasan, hima sejarah cemerlang, gilang terbilang. Ya, satu dulu aja ya, pantunnya satu dulu aja. Baik, tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk nanti kita sharing bersama membahas satu topik yang disampaikan oleh panitia dan baru 2 hari yang lalu saya ditembusi ya, ternyata flyernya sudah jadi. Ya udah, gimana lagi ya. Baik, dan temanya adalah berkaitan dengan titik temu Islam dan kebangsaan, mitos atau realitas. Ini satu pertanyaan ya. Jadi pernyataan sekaligus pertanyaan. Dan pertanyaan ini tentu memerlukan jawaban. Dan jawabannya bukan sekedar jawaban retorika atau jawaban yang kembali kita pernyataan tanpa fakta. Maka jawabannya pun harus dengan fakta. Dan ngomongin tentang sejarah maka didukung dengan data-data ataupun nanti fakta-fakta historis. Dan maka saya apresiasi kepada teman-teman Hima yang sudah menggelar acara sore kali ini. Temanya cukup berat, dan mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Sore-sore lapar, ya, hidangannya hidangan diskusi. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Dan berbicara tentang Islam, kemudian kebangsaan, maka mau nggak mau ya, pada persoalan tentang nasionalisme atau nanti sampai dengan pembangunan negara bangsa yang kemudian kita kenal sebagai Indonesia saat ini. Dan teman-teman sekalian, berbicara tentang Indonesia, maka kita perlu merunut the genesis of Indonesia. Kita perlu melihat kembali, menarik sejarah kita, perihal bagaimana sebenarnya asal-usul daripada negara dan bangsa yang sekarang kita tempati ini, yang bernama Indonesia. Yang terbentang daripada Sabang, ya, dari Sabang, di Aceh Utara sana, sampai dengan Merauke, di Papua yang paling tenggara. Dari Alor yang paling utara, ya, dekat dengan Sangirta Laut itu sampai Pulerote. Pulerote di daerah Nusa Tenggara Timur. Ini luasan yang
yang ada negara kita Indonesia. Ini kalau ditarik asal-usulnya itu lama, ya. Perjalanan historis kita sudah sangat lama, sejak masa kerajaan-kerajaan kuno, ya, kemudian kesultanan. Nah, akan tapi negara bangsa yang kemudian kita namakan dengan Indonesia ini, dalam konsepsi nanti negara dan bangsa, asal-usulnya bisa kita tarik itu sejak masa di mana kekuatan asing yang kemudian mewujud dalam bentuk VOC, ya, kongsi dagang Belanda, itu datang ke Nusantara. Jadi asal-usulnya bisa ditarik ke sana. Belanda datang ke VOC, VOC datang, ya, sebagai sebuah kongsi dagang atau perusahaan dagang multinasional, jadi perusahaan dagang yang skop usaha bisnisnya itu sudah lintas negara. Datang, awalnya nanti di Banten, kemudian di Batavia atau Jakarta, awalnya berdagang, kemudian menaklukkan beberapa daerah-daerah di Jawa, termasuk daerah-daerah di luar Jawa, di Maluku, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seterusnya. Dan daerah-daerah itu ketika VOC datang, itu belum dikenal sebagai Indonesia. Waktu itu masih bernama kepulauan-kepulauan. Ya, ada Jawa, ada Sumatera, ada Borneo, Kalimantan, Celebes, Sulawesi itu, dan Kepulauan Maluku, Papua, kemudian kepulauan di timur, ya, Nusa Tenggara, Bali, dan seterusnya. Maka gugusan pulau-pulau itu kemudian dikenal sebagai Nusantara. Ya. Sekarang menjadi nama ibu kota itu. IKN, ya. Ibu kota negara itu. Nah, teritori bekas jajahan Belanda, ya, sejarahnya panjang. VOC kemudian menjadi pemerintah Hindia Belanda. Dan nanti pemerintah kolonial Belanda, kemudian Jepang masuk itu. Nah, bekas jajahan Belanda itulah yang kemudian menjadi patokan dari batas apa yang saat ini kita kenal sebagai Indonesia. Jadi patokannya itu ada dalam batas-batas teritori yang menjadi jajahan Belanda. Maka waktu itu Timur Timur belum masuk, karena Timur Timur tidak dijajah Belanda tapi Portugis. Kemudian di Kepulauan Semenanjung Malaya, ya, di Malaysia, kemudian ada Singapura, itu tidak masuk ke kita karena dijajah oleh Inggris, termasuk nanti Brunei Darussalam, termasuk Filipina. Ini. Di sana ada Spanyol yang berkuasa. Maka ini menjadi penting. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita bayangkan bahwa Indonesia itu lahir di tahun 45, maka proses embrio, ya, embrio yang kemudian menjadi bayi, pelan-pelan menjadi bayi, yang kemudian nanti membesar, dan di tahun 45 itu lahir menjadi jebret bayi yang bernama Indonesia, maka embrionya itu diawali dari fase yang disebut sebagai kolonialisme. Fase penjajahan itu sesungguhnya menjadi embrio lahirnya nasionalisme, konsep negara bangsa. Maka kita suka atau tidak suka, tapi realitasnya itu. Nasionalisme itu lahir embrionya daripada kolonialisme. Dalam hal ini adalah dari Belanda, penjajahan Belanda. Maka konsep negara bangsa muncul, diantaranya itu adalah sebagai antitesis daripada kolonialisme. Maka kita bisa baca itu sebagai warisan kolonial juga dalam tanda petik. Jadi nasionalisme kebangsaan kita itu lahir dari proses pemutusan sejarah kolonialisme. Dan kenapa? Itu yang kemudian memberikan satu visualisasi gambaran yang jelas tentang the nation.
Nation itu bangsa. Yang semula masih imajiner, masih bayangan-bayangan saja. Benedict Anderson dalam bukunya menuliskan tentang the imagine community. Ya, jadi komunitas bayangan. Jadi Indonesia itu waktu itu masih bayangan, masih belum jelas keindonesiaan itu. Tadi saya sebutkan masih berupa pulau-kepulauan, ya, daerah, suku, dan seterusnya. Nah, kemudian warisan kolonial, pemutusan dari sejarah kolonialisme itu nanti yang ikut memperjelas. Oh, bayangan tentang Indonesia itu seperti ini ya. Secara kewilayahan seperti ini. Ada Sumatera, Jawa, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Ini secara wilayah. Kemudian secara sosio-historis itu ada sentimen sense of belonging sebagai satu komunitas. Sebagai komunitas apa? Komunitas terjajah. Jadi sama batas wilayahnya, imajinasi, bayangan tentang wilayahnya kelihatan. Kemudian perasaan sosial sejarahnya sama-sama pernah dijajah oleh Belanda. Kemudian punya visi yang sama. Cita-cita. Ya. Kalau Ernest Renan menyebutnya sebagai desire, ya, sebagai hope, sebagai cita-cita. Yaitu keinginan untuk merdeka. Yang memutuskan nasib politiknya terbebas dari penjajahan. Nah, ini dasarnya, yang kemudian dasar territorial state yang kemudian kita tempati sekarang sebagai Indonesia. Dan teman-teman sekalian, proses itu satu evolusi, satu proses yang tumbuh dan berkembang dalam setiap fase-fase perjalanan sejarah bangsa kita. Tadi embrio nasionalisme tadi dimulai nanti dari abad awal, abad ke-7 dan seterusnya sampai abad ke-19. Kemudian nanti abad ke-20 itu adalah nasionalisme politik. Jadi era penegas, era sekaligus awalnya perintis dan kemudian penegas. Dan masa-masa di tahun 45-an itu adalah fase pendobrak. Jadi fase-fase pendobrak, ya, revolusi begitu. Dan tahun 50-an sampai sekarang, saya buat simplifikasi ya, untuk menyederhanakan ya. Nanti kalau kita bagi lagi, itu lebih rigid. Tapi memudahkan, saya gunakan istilah civic nationalism. Yaitu adalah pelaksanaan, implementasi daripada kita sebagai sebuah negara dan bangsa. Bagaimana mengisi itu? Maka teman-teman sekalian, ya silakan teman-teman sambil juga kalau ada yang sudah mulai ingin bertanya, nggak apa-apa, tuliskan di chat untuk nanti biar tidak mendadak menjelang maghrib baru tanya. Ya. Kalau menjelang maghrib nanti malah kalah dengan makan dan minum, menyiapkan makan minum. Nah, perkembangan sejarah, kesadaran sejarah menuju kepada kesadaran nasional ini di dalamnya melibatkan peran yang signifikan daripada Islam, ya, daripada umat Islam dan kalangan yang lain. Kita bisa tengok ya, bagaimana Islam itu berperan sebagai satu teologi pembebasan. Jadi Islam sebagai pembebas, kekuatan pembebas. Dan ini dahsyat. Kita bisa lihat teman-teman sudah belajar ini sejak lama, sejak di sekolah dasar sampai sekolah menengah, bagaimana umat Islam itu berjuang menentang kolonialisme. Ya, abad ke diawali misalnya bagaimana Demak, ya kan? Demak, Pati Yunus menyerang Malaka, di situ ada Portugis. Kemudian ada Ratu Kalinyamat misalnya di Jepara, itu juga mengirimkan pasukan, ya, lebih dari 2.000 pasukan ke Malaka, mengusir Portugis. Malaka waktu itu masih satu konsepsi dengan Nusantara. Nanti ada Sultan Agung, ada Imam Bonjol dan seterusnya, Diponegoro dan seterusnya. Ini poinnya adalah mereka berjuang dalam rangka membebaskan negerinya, membebaskan tanah tumpah darahnya. Maka peran Islam di situ ada ulama, ada santri begitu, ya, bersama dengan masyarakat
secara umum itu menggelorakan apa yang disebut sebagai gelora jihad. Ya. Kalau Tengku Ibrahim Alfian, nanti teman-teman bisa baca, judulnya adalah di dalam kajian tentang Aceh, beliau mengistilahkan sebagai perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah. Nah, perang di jalan Allah itu tidak lain tidak bukan adalah jihad. Dan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terlepas daripada penjajahan Belanda, termasuk Jepang, itu adalah buah daripada jihad, buah daripada kesungguhan, perjuangan bangsa Indonesia. Dan peran ulama, peran santri, peran umat Islam itu besar di dalamnya. Ini nanti untuk menjawab, menjawab tentang titik temu Islam dan nasionalisme dan dengan kebangsaan itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa simpulkan. Dalam bukunya Ahmad Mansur Suranegara menemukan sejarah, teman-teman bisa tengok bagaimana beliau mendeskripsikan tentang peran ulama ini di dalam apa? Di dalam menggelorakan semangat patriotisme. Beliau gambarkan sosok ulama kiai itu sebagai sosok yang berjuang dengan harta dan jiwanya. Jadi di masa lalu ulama kiai itu ya mengeluarkan uang, hartanya dia keluarkan, bahkan jiwanya. Berkeliling Nusantara nggak ada yang bayar. Jadi keliling Nusantara, kalau tadi Pak Ganda keliling dari kampus ke kampus diskusi, ya kan? Nah, ini ulama itu keliling, ya. Dalam rangka apa? Menggelorakan patriotisme. Nah, di situ ada semangat dakwah, ya, semangat penyebaran agama, tapi juga ada patriotisme, kecintaan akan tanah air. Ini. Menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Sehingga teman-teman sekalian, ulama dan santri itu menjadi sekeping mata uang. Ya. Ada dua sisi kanan, sisi kiri, atas bawah, tapi masing-masing punya satu semangat yang sama, yaitu peran kesejarahannya dalam rangka membangun bangsa. Jadi mereka memikul tugas sejarah, yaitu membangun bangsa. Maka teman-teman sekalian, mahasiswa Muslim ya khususnya dan mahasiswa yang lain itu di samping kita sebagai mahasiswa, di pundak kita ini ada peran atau tugas kesejarahan. Mempelajari sejarah sekaligus menciptakan sejarah di masa kini dan masa depan. Itu tugas kita. Jadi ini mengingatkan kepada kita tentang peran-peran penting itu. Dan kalau tadi sampai dengan abad ke-18 itu perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam itu lebih banyak menggunakan strategi fisik. Kalau Jawa misalnya, Jawa itu dikuasai oleh Belanda secara keseluruhan ya setelah Perang Jawa. Setelah kekalahan Diponegoro, itu Jawa dikuasai secara keseluruhan oleh Belanda. Nah, itu menandai fase di mana perjuangan fisik itu mengalami satu kekalahan dalam tanda petik. Sehingga apa? Umat Islam kemudian melakukan reorientasi terhadap strategi perjuangannya. Di samping karena faktor-faktor yang lain, nanti ada faktor tentang hubungan antar negara, gitu kan, antar kawasan, adanya pemikiran-pemikiran baru dalam beragama, dan nanti ada berkaitan dengan pan-islamisme, nanti munculnya intelektual baru, termasuk juga nanti kebijakan kolonial, politik etis, dan seterusnya. Nah, ini poinnya adalah kemudian umat Islam memasuki fase baru perjuangan pergerakan nasional. Dan pada masa pergerakan nasional ini, Islam itu menjadi landasan gerakan melawan penjajahan. Menjadi landasan, salah satu landasan. Karena nanti ada juga organ-organ pergerakan nasional yang memiliki landasan lain
landasan nanti sosialisme, landasan komunisme, dan seterusnya. Tapi Islam itu menjadi landasan penting. Ini. Contohnya misalnya, ada perkumpulan namanya Jamiat Khair, ini tahun 1901. Ini bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, mempersiapkan generasi, mendidik dengan ilmu, termasuk juga agama. Ini contoh gambar sekolah Jamiat Khair. Ini. Kemudian ada Syarikat Islam. Ya, awalnya Syarikat Dagang Islam. Ini. Diketuai oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini. Beliau adalah salah satu the founding fathers, ya, founding parents, ya, bapak bangsa. Beliau adalah gurunya Soekarno. Dan dalam pikiran beliau, itu beliau antara Islam dengan kebangsaan itu jadi satu. Antara Islam dengan kebangsaan jadi satu. Termasuk beliau juga menggagas, berpikir tentang sosialisme Islam. Jadi ini semakin memperjelas ya bagaimana tautan-tautan antara Islam itu dengan kebangsaan. Bahkan teman-teman sekalian, di dalam tulisan di media Fajar Asia tahun 1929, itu Cokro Aminoto menegaskan kembali perihal Islam sebagai landasan nasionalisme. Beliau tuliskan, dalam jiwa kemusliman, itulah jiwa nasionalis dan patriot untuk berjuang menuju kemerdekaan negeri tumpah darah kita. Nah, jadi ini menarik. Jadi sebagai seorang muslim yang negarawan, muslim yang nasionalis, religius sekaligus nasionalis. Nah, ini yang sekarang sering orang mau bentur-benturkan. Menjadi muslim itu seolah-olah tidak nasionalis. Menjadi nasionalis seolah-olah itu tercerabut dari akar kemuslimannya. Nah, ini bagian daripada propaganda. Ya. Tapi secara fakta historis, dalam perjalanan sejarah kita, fase-fase pergerakan kita lihat antara Islam dengan nasionalisme itu menyatu, satu paket. Di perkembangan selanjutnya, kalau tadi Cokro Aminoto nanti kemudian melahirkan ya, organisasi-organisasi pergerakan selanjutnya yang saya sampaikan di sini yang bernafaskan keislaman sesuai dengan tema kita. Misalnya Young Islamitan Bond. Ini adalah perkumpulan-perkumpulan pemuda-pemuda muslim yang dari perkumpulan itu menghasilkan sosok-sosok muslim negarawan. Kita sebut Muhammad Nasir, Muhammad Rum, ini adalah bapak bangsa, pendiri bangsa. Nanti Muhammad Nasir itu beliau terkenal dengan mosi integralnya Nasir, mengembalikan daripada RIS kepada NKRI. Nah, ini juga di situ terlihat bagaimana spirit nasionalisme negara kesatuan itu juga masuk. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, itu mereka mewakafkan dirinya untuk Republik Indonesia selanjutnya. Jadi kalau kita lihat Muhammadiyah berprinsip adalah al-ma'un, menolong, itu kan, menolong. Sehingga aset Muhammadiyah untuk bangsa kita begitu besar, rumah sakit, kemudian universitas, sekolah-sekolah itu luar biasa. Dan Indonesia sangat terbantu oleh itu. Ya kan? Sangat terbantu oleh itu. Nahdlatul Ulama NU luar biasa kontribusinya. Bagaimana madrasah diniyah di desa-desa, di kampung-kampung, pesantren-pesantren itu lahir tanpa biaya negara di awalnya dulu. Dan sekarang juga masih. Ini luar biasa. Semangatnya adalah semangat untuk berkhidmat, memberikan yang terbaik bagi umat, masyarakat, bagi bangsa. Dan itu ada ruh, semangat perjuangan di dalamnya. Maka teman-teman sekalian, berbicara tentang nasionalisme, maka dalam konteks
saat ini karena ini satu faham modern ya, abad ke-20, maka kita bisa baca itu sebagai sebuah proyek bersama. Sebagai proyek bersama. Dan waktu itu proyek bersamanya adalah proyek untuk mengusir penjajah. Bagaimana menjadi satu bangsa yang merdeka. Maka teman-teman sekalian, proyek ini dalam konteks saat ini dan ke depan ini tentunya belum final. Kan? Nasionalisme itu belum final karena tantangan, hambatan, kemudian nanti kondisi-kondisi yang melingkupinya, challenge ya, peluang-peluang ke depan juga terus berkembang. Maka di dalam proses menjadi, karena itu belum final, maka harus diisi oleh teman-teman sekalian. Jadi kita harus mampu menginjeksi, memberikan satu sentuhan nilai-nilai nasionalisme itu yang kemudian bermakna fungsionalis. Ada fungsinya, ada nilainya, ada gunanya, ada maknanya bagi masa depan bangsa kita. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai platform. Ya. Nah, kalau teman-teman pergerakan waktu itu menjadikan itu sebagai common platform dalam pergerakan kebangsaan di tahun 20-an. Maka dari platform itu kemudian mereka membayangkan tentang Indonesia. Jadi membayangkan nanti kalau kita lepas dari Belanda, kita akan seperti apa begitu. Negara yang akan kita bangun semacam apa, tujuannya bagaimana, apa dan seterusnya. Itu mereka bayangkan. Maka di awal abad ke-20, kaum muda berpikir dan kemudian mengesampingkan kenyataan bahwa kita punya asal-usul yang berbeda dan seterusnya, kerajaan-kerajaan dan seterusnya, daerah-daerah yang berbeda dan seterusnya, bahasanya berbeda dan seterusnya, itu mereka mampu leburkan kepentingan-kepentingan itu untuk apa? Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Nah, inilah kemudian bayangan tentang Indonesia mulai jelas. Apalagi nanti setelah Indonesia mendekati fase-fase di tahun 45, maka heroisme atau perjuangan itu semakin heroik, termasuk juga nanti perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Baik, saya ingin cek ya, apakah teman-teman itu ada di depan komputer, laptop, ataupun HP-nya masing-masing. Coba tuliskan ini. Saya di slide ini ada 2 tokoh ulama yang sangat terkenal di masa-masa revolusi. Nah, coba teman-teman bisa tuliskan di chat ini, ada 2. Yang atas siapa, yang kemudian yang bawah itu siapa. Ini menarik ya. Dan beliau luar biasa. Mungkin tidak terlalu terkenal ya, tapi kiprahnya luar biasa. Dan beliau dijuluki sebagai Kiai Parak atau Kiai Bambu Runcing. Karena turut berkontribusi dalam mensuplai bambu runcing yang dibawa oleh para laskar berjuang ke Surabaya waktu itu di peristiwa 10 November. Di peristiwa 10 November itu tidak berdiri sendiri di Surabaya saja, tapi juga supportingnya sampai ke Jawa Tengah juga. Jadi daerah Temanggung, Magelang, kemudian Banjar itu daerah-daerah yang banyak pohon bambunya. Dan di situ waktu masih terhubung dengan waktu itu kereta api. Jadi luar biasa. Ini di daerah Temanggung. Kemudian di Cirebon, di Buntet, luar biasa. Markas Laskar Hizbullah Sabilullah, kemudian ada Laskar Peta, pembela tanah air. Itu di sana ditempa ya, disemangati, dipompa semangatnya. Sampai kemudian di Surabaya
Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menggelurakan, memfatwakan jihad. Jadi jihad melawan, mengusir penjajah itu adalah kewajiban. Dan itu dahsyat. Kemudian Bung Tomo menyambutnya dengan pekikan takbir dan seterusnya. Yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Jadi kepahlawanan yang kemudian kita peringati setiap tahunnya, itu juga andil daripada umat Islam besar. Apakah hanya umat Islam saja? Tidak tentunya. Tapi adalah umat Islam punya saham yang besar. Maka sungguhnya kalau kita berbicara perspektif nasionalisme, perspektif kebangsaan, maka umat Islam itu kalau kita pandang dalam perspektif keindonesiaan, ya, umat Islam itu dalam tanda petik berkorban menjadi Indonesia. Jadi berkorban, ya, sacrifice, ya, atau mengorbankan diri, merelakan diri untuk berkorban, berjuang. Dan ini bukan paksaan, ya, bukan paksaan, tapi itu adalah semangat bagian daripada ibadah, bagian daripada jihad umat Islam. Sehingga kalau sudah berbicara tentang itu, tentang nilai, tentang ideologi, maka itu dalam sifatnya, karena menyangkut masalah mindset, keyakinan. Jadi semangat berkorban itu sudah tak terhitung. Kesultanan-kesultanan yang dulu secara politik itu sudah memiliki satu peranata politik yang kuat dengan peranata-peranata keislaman, yang kemudian karena pengaruh penjajahan kolonialisme kemudian rontok. Ketika kolonialisme itu juga rontok, ya kalah, sebenarnya ada peluang dari kesultanan-kesultanan itu untuk mereka juga dari Aceh, Delhi di Sumatera Utara, kemudian nanti Riau, Palembang, Cirebon, ya kan, kemudian Surakarta, Yogyakarta, dan seterusnya sampai ke Maluku, itu mereka tidak kemudian bergejolak ingin membentuk negara sendiri, tapi mereka kemudian melebur. Melebur kemana? Melebur dalam satu formasi negara bangsa yang bernama Indonesia. Ini Aceh misalnya awal-awal kemerdekaan menyumbangkan dananya untuk republik ini, dan seterusnya tak terhitung. Umat Islam mengalami intensifikasi semakin intensif di dalam mempertahankan kemerdekaan pasca 45. Ini kalau bukan karena semangat nasionalisme, tentu tidak akan terjadi. Dan semangat nasionalisme umat Islam itu dibingkai oleh agama. Jadi ada nilai agama di situ. Bukan untuk dibenturkan, tapi untuk ditambahi dengan nilai agama. Sehingga memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu adalah bagian dari ibadah. Tidak sekedar satu realitas politik, tidak hanya sekedar satu realitas kewilayahan, tapi itu adalah bagian dari manifestasi ibadah. Itu bagi umat Islam. Lanjut, kebangsaan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan. Berbagai tantangan setelah Indonesia merdeka. Dan Soekarno waktu itu adalah pemimpin atau presiden Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, kemudian ya biasa, kalau berjuang bersama itu bersatu. Tapi kalau sudah mencapai tujuan, itu masing-masing biasanya kemudian kembali kepada selera asal, ya kan? Terfragmentasi, jadi mengalami fragmentasi. Jadi soliditasnya kemudian berbeda, ya, bergeser, berubah. Dan Soekarno waktu itu ya, merumuskan satu ideologi nasional, ya, kemudian Pancasila, ya. Di antaranya itu kan dari hasil gagasannya Soekarno. Dan ini adalah bagian dari proyek.
ya, proyek bersama yang kemudian Pancasila itu menjadi kerangka. Dan dalam perkembangannya antara Islam dan Pancasila kan mengalami dinamika, tapi juga kemudian Islam dengan Pancasila well-well saja. Islam dan Pancasila itu kemudian baik-baik saja. Bahkan yang awalnya dulu adalah Piagam Jakarta dengan mencantumkan syariat Islam, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, akhirnya kemudian para ulama umat Islam kemudian merelakan. Ya, merelakan sudah, karena ini adalah platform bersama untuk bangsa, maka kita menggunakan platform ya yang universal. Nah, kemudian kita kenal Pancasila mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila yang kelima. Ini yang kemudian berlaku sampai dengan sekarang. Dan ini menjadi dasar negara kita, ya, Pancasila itu. Maka kalau ada upaya-upaya untuk menggeser ke kanan atau menggeser ke kiri, ya inilah yang kemudian menjadi satu jebakan-jebakan bagi nasionalisme. Menjadi jebakan. Dan jebakan itu lebih karena faktor politik. Dan juga nanti pengaruh geopolitik global. Bukan pada sisi ajarannya. Bukan dari sisi kefahaman dalamannya, bukan. Maka Indonesia pernah terseret nanti di masa Perang Dingin, nanti pada masa demokrasi terpimpin, itu ke kiri-kirian. Lebih ke Soviet, lebih ke RRC. Ya, gitu. Yang kemudian sejalan dengan komunisme. Pada masa demokrasi terpimpin juga ada upaya-upaya provokasi kepada kekuatan-kekuatan umat Islam yang kemudian menyangkut, ya, meskipun secara formal kan tidak, ya, tapi juga secara personal beberapa ikut terlibat di dalam PRRI, ya, di Sumatera Barat. Kemudian di Jawa Barat ada DITII, termasuk sampai dengan Jawa Tengah. Tapi itu adalah nuansa politiknya kuat. Ya, nuansanya politiknya kuat, dan itu bukan karena ketidakcintaan, ya, terhadap negara dan bangsa, tapi lebih kepada produk kebijakan politik. Ya, ini yang mesti kita harus lihat nanti dengan jeli. Maka kita harus membedakan antara kecintaan terhadap negara bangsa, termasuk nanti berkaitan dengan politik penguasa. Ini harus kita clearkan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, maka kita lihat di masa Soekarno, kita lihat kegagalan Nasakom. Ya, beliau punya idealisme untuk menggabungkan berbagai macam entitas dan ideologi pemikiran, dan Islam dimasukkan di sana. Nasionalisme, agama, komunis itu beliau satukan. Tapi dalam prakteknya itu gagal. Dalam prakteknya gagal. Tadi bandul politik bergeser terlalu ke kiri. Di sisi lain nanti geopolitik global juga bergerak dan ingin menjaga keseimbangan agar tidak terlalu ke kiri. Dan keseimbangan itu juga intervensinya sampai ke dalam negeri. Maka muncullah tragedi nasional berdarah 65 G30S yang kemudian nanti di situ PKI, ya, komunisme itu oleh pemerintahan Orde Baru termasuk TAP MPRS termasuk bagian daripada yang terlibat. Mungkin ada skenario-skenario versi-versi yang lain, tapi poinnya PKI juga terlibat, dan fakta-fakta sejarah juga menunjukkan tentang itu. Dan itu kemudian menjadi pangkal naiknya Orde Baru. Jadi Orde Baru itu naik di atas kontribusi kejatuhan PKI dan juga nanti kontribusi supporting dari umat Islam. Supporting daripada umat Islam. Nah, kalau Soekarno tadi menggunakan revolusi sebagai proyek bersama untuk nasionalisme, sehingga yang tidak setuju dengan revolusi itu dianggap sebagai kontra revolusi,
Kalau kontrarevolusi berarti tidak nasionalis. Nah, ini yang menjadi satu istilah ya, istilah yang nanti multitafsir. Karena sungguhnya kita harus bedakan tadi antara kontrarevolusi atau kontra Soekarno. Kontra kebijakannya. Ini. Begitu juga nanti pada masa Soeharto, pada masa Orde Baru. Soeharto menekankan pada dua ciri pokok, yaitu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dan itu semua nanti dibungkus dengan dua ideologi. Satu adalah developmentalism atau yang kita kenal sebagai pembangunan, ideologi pembangunan. Yang kedua adalah modernisasi. Maka nasionalisme Soeharto itu bergerak menuju kepada pembangunan, bergerak menuju kepada modernisasi dengan landasannya adalah Pancasila. Maka siapapun yang menghalang-halangi upaya-upaya pembangunan, ya, itu dianggap atau distigmatisasi sebagai anti pembangunan. Kalau anti pembangunan, anti Pancasila. Anti Pancasila berarti tidak nasionalis. Nah, simplifikasi seperti ini yang sering muncul dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga anehnya dipelihara sampai dengan masa kini. Ya kan? Anehnya, simplifikasi yang mengarah kepada stigmatisasi itu terus dipelihara, diproduksi sampai dengan sekarang. Dan itu dalam rangka upaya-upaya melanggengkan politik kekuasaan. Maka berbicara tentang kebangsaan, tentang nasionalisme itu kita mesti jeli. Menguliknya mesti jeli. Untuk kita tidak mudah diombang-ambingkan di dalam pusaran politik kekuasaan, kepentingan kekuasaan, tapi lihat secara dalam. Ini yang benar, yang seperti apa? Sejatinya yang seperti apa? Faktanya seperti apa? Realitanya seperti apa? Kemudian di balik realita itu ada realita lain apa? Itu yang mesti kita harus tangkap. Sehingga kita tidak mudah nanti menghakimi antara negara dan masyarakat, negara dan umat, negara dan masyarakat sipil ketika pada satu waktu berhadapan-hadapan. Kalau menggunakan perspektif politik penguasa, maka yang melawan atau kontra penguasa dianggap tidak nasionalis. Nah, kita sebagai akademisi harus lihat itu secara fair, secara objektif. Ini. Pembangunan misalnya. Pembangunan bisa dibaca sebagai satu sisi pembangunan, tapi sisi lain di situ ada penghancuran. Ya kan? Satu membangun, tapi sisi lain ada penghancuran. Penghancuran ekosistem, lingkungan. Ada penghancuran habitat, ada penghancuran satu kearifan sosial, kearifan lokal. Nah, masyarakat lokal biasanya pada waktu itu termasuk umat Islam, itu kan ingin menjaga itu. Nah, menjaga kearifan, nilai-nilai lokal, nilai-nilai keagamaan yang sudah berlaku, sudah dipraktekkan dan seterusnya. Nah, ketika itu diusik, memang dalam banyak hal itu akan muncul gerakan. Tapi apakah itu melawan atau apakah itu karena tidak suka terhadap negara, tidak suka terhadap bangsa, kan tidak. Itu lebih kepada produk kebijakan. Nah, inilah maka pada masa Orde Baru ya, dengan backup daripada birokrasi, daripada militer, ya, maka nasionalisme itu diterapkan secara ketat, secara represif. Itu. Dan ya, kita mungkin teman-teman lahir di fase pasca reformasi ya, jadi kurang mengalami bagaimana merasakan ya pada masa itu. Tapi teman-teman bisa baca melalui literatur yang lain. Dan di masa reformasi, ya, ini saya tuliskan sebagai titik balik nasionalisme. Jadi kita mengalami disorientasi. Pasca runtuhnya Orde Baru, sekarang kita masuk ke
fase atau era reformasi, kita justru nasionalisme kita mengalami titik balik. Nah, kita mau kemana ini? Proyek yang akan kita bangun ini proyek apa? Apakah IKN, ibu kota negara, ya kan? Atau proyek apa? Nah, ini mestinya kita rumuskan, kita harus mampu untuk merumuskan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi mengangkat dari apa-apa yang tidak tampak itu menjadi tampak, jelas bahwa itu satu hal yang penting. Maka berawal dari ide. Nah, kita harus terus memproduksi ide. Ide-ide untuk kemajuan. Ide-ide untuk perbaikan. Ide-ide untuk terus menyuburkan kembali semangat kecintaan kita terhadap bangsa. Agar apa? Agar Indonesia itu mampu sejajar dan leading di tengah pergaulan negara bangsa. Kita tidak didikte. Jangan sampai muncul VOC-VOC era baru melalui apa yang kita kenal sebagai oligarki di masa kini. Ya. Jadi kalau masa kolonial itu dulu adalah VOC, masa Indonesia Merdeka adalah konglomerat, ya kan? Teman-teman kalau belajar sejarah ekonomi nanti akan tahu tentang konglomerat. Nah, sekarang pasca reformasi kita kenal namanya oligarki. Nah, inilah yang kemudian ikut menggerus tentang nasionalisme kita, tapi kita tidak kerasa. Kita tidak kerasa. Dan nasionalisme kita semakin dangkal. Dalam rangka untuk menjaga, mengekalkan kepentingan-kepentingan itu, kepentingan ekonomi, kepentingan kapitalis, kepentingan pemodal, maka warga masyarakat dari berbagai macam elemen segmen itu dihadap-hadapkan, dibentur-benturkan. Sehingga nasionalisme menjadi dangkal. Seolah-olah kalau menjadi muslim itu tidak nasionalis. Seolah-olah kalau kita ingin nasionalis, kita harus meninggalkan agama. Nah, ini satu hal yang salah. Maka saat ini fenomena yang kita lihat adalah state-led nationalism. Nasionalisme dari atas. Ini. Nasionalisme yang dari atas, bukan bottom up, ya, atau bukan dari tengah, tapi nasionalisme yang dari atas. Dan ini kadang tidak kompatibel, ya kan? Tidak kompatibel dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat di bawah. Maka minyak goreng mahal, ya kan? Teman-teman bisa rasakan. Sekarang makan tempe berapa, dulu berapa, gitu. Dan seterusnya, ini kan luar biasa. Ini state-led nationalism, nasionalisme yang dipaksakan dari atas. Dari atas itu dari mana? Dari penguasa, dari kekuatan luar yang mendikte penguasa, kemudian rakyat harus mengikuti. Kalau kita sudah berbicara seperti ini, kemudian bagaimana sebagai rakyat, sebagai mahasiswa, sebagai akademisi begitu? Apakah kita ikut-ikut saja, follow saja? Di sini tertulis follow me, kita akan ikut-ikut saja? Dengan apa? Jargon nasionalisme yang dibawanya, tapi kita masih kabur tentang agenda platform yang dibawa, platform realnya. Ya. Kalau program-programnya ya program pembangunan apa, tapi di belakang itu seperti apa? Nah, kita perlu kaji lebih dalam. Saya kira saya akan hentikan sampai di sini. Nanti kalau terlalu panjang, teman-teman jadi tidak bertanya. Dan saya berharap kita bisa diskusikan lebih jauh, lebih dalam. Dan termasuk juga saya ingin teman-teman juga berpendapat, tidak hanya sekedar tanya, sehingga ngabuburit kebangsaan kita itu betul-betul bisa lebih dinamis. Jadi kaya akan perspektif dan disitulah ciri khas keindonesiaan kita. Saya kembalikan kepada Mbak Rosma selaku moderator. Sekian. Ya, terima kasih kepada Bapak Soheh yang telah menyampaikan materi. Ya, untuk teman-teman yang gabung di room Zoom, silakan yang ingin bertanya bisa on mic atau dikirim melalui chat. Sekarang, ini silakan.
Yang mau berpendapat juga dipersilahkan. وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى Ya, halo teman-teman, suara saya apakah terdengar? Suaranya Ya, masuk. terdengar. Ya, silahkan yang ingin bertanya untuk Izin teman-teman. masuk, Ya, Mbak Isma. silakan Dimas. Jadi terima kasih kesempatannya untuk berbicara. Perkenalkan saya Dimas. Saya mohon izin bertanya, Pak Sofeh. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai banyak hubungan antara konsepsi Islam dan juga kebangsaan. Lalu ada satu poin yang saya soroti, yakni tentang stigmatisasi. Jadi stigmatisasi terhadap Islam itu tadi dikatakan bahwa sudah berjalan sejak Orde Lama, kemudian hingga kini masih diteruskan. Mungkin kita bisa lihat bahwa kadrun, istilah kadrun itu pada awal-awalnya itu digunakan sebagai sebuah alat untuk mendefinisikan gerakan fundamentalisme agama. Hingga hari ini itu dilestarikan sebagai satu terminologi politik gitu. Satu terminologi politik yang itu digunakan untuk membungkam nalar kritis dari masyarakat gitu. Tidak hanya terbatas pada lingkup para ulama atau mungkin para dewan kiai gitu kan. Tapi sekarang kadrun itu digunakan sebagai satu terminologi politik untuk itu tadi menstigmatisasi masyarakat Muslim Indonesia yang kebetulan memang banyak kritis pada pemerintah saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu begini, Pak. Jadi kan tadi kita juga harus bersikap selektif dan juga membangun wawasan bagaimana Islam dan nasionalisme itu bisa saling melengkapi dan menjadi dua hal yang tidak bertentangan. Nah, akan tapi kita juga tidak menutup kemungkinan adanya ideologi ekstremisme seperti ideologi Islam transnasional. Nah, bagaimana Pak kita membangun satu pemikiran yang kritis dan selektif untuk membedakan gerakan Islam yang itu benar-benar merupakan gerakan fundamentalisme agama, mengusung misi-misi ideologis yakni menciptakan satu negara hukum Islam, dan bagaimana kita membedakannya dengan gerakan nasionalisme Islam yang itu bersifat moderat dan juga inklusif itu, utamanya sebagai sebuah kontrol bagi pemerintah. Mungkin pertanyaan saya itu Pak Sofeh. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Risma, langsung dijawab? Ya, silahkan Pak, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus dari Mas Dimas ya, tentang stigmatisasi. Stigmatisasi itu kan memang sudah berlangsung lama, tidak hanya sekedar Orde Lama, sejak masa penjajahan sudah ada. Ya. Sejak masa penjajahan sudah ada. Bagaimana para pahlawan ya dalam versi kita, para pejuang itu distigmatisasi sebagai ekstremis, ya kan, sebagai pemberontak. Ini cara pandang. Ya, sehingga bagi mereka Diponegoro, Imam Bonjol dan seterusnya itu adalah pemberontak. Bagi kita adalah patriot, ya, pahlawan. Kemudian juga nanti Islam distigmatisasi sebagai primitif, ini kaum sarungan, ya kan. Kemudian anti modernisasi dan seterusnya, ini stigmatisasi yang melekat. Dan tentu ada pemicunya, ya. Jadi stigmatisasi itu pada satu sisi itu kan labeling ya. Stigmatisasi itu kan labeling dan cenderung negatif. Tapi bisa jadi memang itu menjadi sarana refleksi. Ya, sarana refleksi ya. Tapi dalam perspektif negara bangsa itu tentu kita mesti menghindarkan daripada stigmatisasi itu. Karena itu sesuatu yang tidak fair. Ya, tidak fair. Ya, kalau kita mau fair, ya
mesti harus proporsional, objektif. Tidak kemudian diputus di akhir dengan labeling. Ini pemberontak, ekstremis, ini teroris, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita mesti mengkaji secara utuh dari proses awal, akhir, dinamika, dan seterusnya. Sehingga ketika nanti akan pada kesimpulan, ya, ini apakah drone atau apa itu, tentu nanti lebih bijak. Gitu. Jadi, ini memang sekarang di era medsos ini kita antara kadrun, kampret, cebong, dan seterusnya ini kan dahsyat. Dan setelah era Jokowi Prabowo dulu kan Jokowi distigmatisasi di dalamnya adalah para cebong, ya kan. Prabowo di bawahnya adalah kadrun, ternyata juga tidak. Prabowo masuk dalam Jokowi juga masih ada itu pertentangan-pertentangan itu, berarti kan itu tidak semata-mata realitas politik semata, ya, tapi juga ada realitas-realitas lain, dalam hal ini diantaranya adalah realitas ideologi. Oke, tapi terlepas dari itu, kalau kita ngomongin dalam konteks negara bangsa, ya kan, maka kita kembali kepada bagaimana membangun apa yang disebut sebagai civic atau budaya civilized. Ini budaya beradab. Ini istilah-istilah tadi menunjukkan tingkat peradaban kita masih rendah. Ini tingkat peradaban kita masih rendah. Seperti kalau kita memanggil teman-teman kita bukan dengan panggilan yang baik. Mas Dimas, saya panggil dengan istilah Mas. Saya menghormati, ya kan? Bukan dengan panggilan-panggilan yang stigmatif, ya. Dengan apa ya yang kemudian menjadikan Mas Dimas terbunuh karakternya. Kalau kita memproduksi tadi ya pembunuhan karakter itu berarti peradaban kita belum beranjak. Dan secara budaya kewarganegaraan sebagai warga negara, sebagai negara bangsa, negara yang modern, ya, semestinya kita menghindarkan dari upaya-upaya itu. Termasuk juga bagaimana Islam di dalam konteks politik tadi berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam, apakah itu fundamentalis, ekstremis ataupun apapun, maka itu menjadi satu catatan, evaluasi, koreksi, ya kan? Masih adanya sebagian umat Islam yang kemudian terlibat, terjun ataupun dijebak ataupun masuk dalam skenario ataupun apapun, tapi faktanya, realitasnya itu masih terus berlangsung. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam, mestilah kita harus masuk di dalam menanamkan budaya-budaya kewargaan itu. Dan itu nggak mudah. Menanamkan kesadaran bahwa Pancasila dan Islam itu adalah selaras. Itu tidak mudah, tapi itu harus kita lakukan. Dan negara juga harus terlibat ke sana. Tidak kemudian mempertahankan situasi-situasi ini dan kemudian dijadikan sebagai komoditas. Sudah tahu di sana ada potensi-potensi terorisme, ya kita bina, kita cegah. Upaya-upayanya preventif. Jangan kemudian upaya-upayanya kuratif. Jadi penangkapan-penangkapan justru menjadi satu komoditas. Jadi seolah-olah kalau ada penangkapan itu berhasil. Justru keberhasilan itu kalau kita mampu mencegah. Ini dan ini mindset ini yang harus dibangun. Ya, bagaimana sekarang umat Islam, sesama umat Islam bisa saling kerjasama untuk membangun platform bersama. Nah, kaitannya dengan jebakan-jebakan ke arah hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini mesti harus sadar. Itu karena jebakan itu pasti akan selalu muncul dalam segenap perkembangan zaman. Sekarang mohon maaf, Jokowi sedang dijebak dengan 3 periode. Itu kan melanggar konstitusi. Ya kan? Ini jebakan. Kekuatan umat Islam juga kadang nanti dijebak dengan apa? Dengan revolusi. Itu. Nah, mesti kita harus sadari. Ya, jangan sampai mau dengan jebakan-jebakan itu. Jangan sampai mau. Ya. Bagaimana? Maka kita kembali kepada platform.
platform negara dan bangsa saat ini yang kemudian mengikat kita, ya, menjadi rujukan kita adalah konstitusi. Dasarnya adalah Pancasila. Di sana ada konstitusi, undang-undang dasar, dan seterusnya. Nah, itu yang kita patuhi. Sehingga dengan itu, insya Allah, ya kan, itu kita mampu berada di dalam situasi yang adil dan moderat, yang tengah. Mau digeser-geser ke etnonasionalisme, nasionalisme berdasarkan etnik, nah kita kokoh karena landasannya adalah Pancasila, konstitusi. Mau digeser kepada politik identitas dalam makna yang sempit, kita juga kokoh karena landasannya Pancasila kemudian konstitusi. Kalau toh ada politik berbasis identitas itu satu realitas, enggak, ya monggo. Tapi ketika masuk dalam skup negara, maka itu mesti harus ikut dalam skema rule of the law, rule of the game, aturan main dalam negara. Seperti itu. Jadi program dan seterusnya mesti program-program yang kompatibel. Maka kalau kita mampu tadi ya Mas Dimas, mampu membuat jembatan penghubung yang menghindarkan dari etnonasionalisme, politik identitas ataupun nanti politik kekerasan, ya insya Allah ada harapan bagi kita. Dan sejarah ini punya kontribusi besar. Kontribusinya besar untuk membingkai, mengarahkan rel agar perjalanan gerbong bangsa ini, ya, nasionalisme bangsa ini berada di rel yang tepat, tidak mudah dibelak-belokkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Soleh atas jawabannya. Teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan bisa langsung on mic ya. Ya, silahkan Saudara Ulil Fatsudin. Ini alumni ini. Halo Pak Soleh. Ya. Assalamualaikum. Assalam. Veteran. Mohon izin buat bertanya Pak. Ya, mangga. Oke, ya yang tadi Pak Soleh sampaikan terkait isu-isu radikalisme, terorisme dan sebagainya, saya kira kok ada sesuatu enggak sih Pak yang istilahnya memang sengaja dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk untuk menjadi sebuah komoditas. Jadi seperti kayak politik ayam gitu loh Pak. Jadi kayak kalau sebelum ada pemilu harus ada musuhnya. Nah, kita harus tembak siapa musuh kita. Kalau kita nggak punya ya kita harus menentukan siapa musuh kita. Apakah fenomena itu benar, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, soal paham radikal yang masuk dalam lingkup dunia kampus. Nah, itu apakah memang fenomena itu nyata ataukah hanya seperti kipasan politik aja supaya mahasiswa itu mau dikompori. Tapi kan seolah-olah tuh kita menganggap bahwa kalau yang beda dengan kita, pemahamannya itu adalah musuh kita. Seperti itu Pak saya. Terima kasih. Baik, gimana Mbak Risma? Terima kasih Langsung? Mas Ulil. Iya, silakan Pak langsung dijawab. Baik, menarik ya. Jadi tentang fenomena radikalisme. Jadi radikalisme itu sesuatu yang melekat inheren ya dalam setiap komunitas, dalam setiap ideologi. Itu ada peluang-peluang itu. Itu ada. Di kalangan petani itu ada potensi radikalisasi petani itu ada. Kalangan buruh apalagi mahasiswa, pelajar itu ada peluang radikalisasi. Tidak ngomong agama lah, kita jangan ngomong agama dulu. Ini di kalangan komunitas-komunitas itu ada. Masyarakat di pedesaan itu ada peluang radikalisasinya. Meskipun kalau kita tengok orang desa itu seolah-olah adem ayem ya. Tapi ada. Banyak kita lihat dalam sejarah radikalisasi pergerakan itu dari desa supportnya. Perkotaan ada peluangnya. Di agama itu ada. Ya, karena agama di situ mengajarkan tentang perbaikan, mengajarkan tentang bagaimana menolak ketidakadilan, ya kan?
dolim ya, kedoliman itu kan. Itu. Jadi kalau dihadapkan pada sesuatu yang tidak adil, ya kan ada upaya-upaya. Bagaimana? Melalui lisannya, ya kan? Melalui kekuasaannya. Kalau nggak ada pengaruh kan lisan. Yang paling bisa memungkinkan kan lisan. Kalau yang lain baru dengan diam, dengan hati. Nah, kalau James Scott itu kan mengkaji tentang fenomena petani pekebun di Kalimantan itu. Diamnya petani itu adalah perlawanan orang-orang kalah. Itu radikalisasi, tapi radikalisasi yang paling minim. Yang paling minim. Itu kalau kita belajar sejarah kita tahu potensi-potensi itu. Tinggal bagaimana sebenarnya semestinya dengan pengetahuan yang dimiliki itu kita mampu untuk mengelola dengan baik, ya, agar tidak mengarahkan kepada radikalisasi yang destruktif, itu, tapi menjadi konstruktif. Tentu di sini ada bagaimana proses-proses komunikasi, regulasi yang berpihak pada masyarakat. Kalau realitas keagamaan, regulasi yang berpihak kepada umat beragama. Jangan mancing-mancing. Nah, kadang mancing-mancing itu. Membuat regulasi untuk test the water. Untuk mancing ini gimana nih kalau saya beri ini nanti teriak enggak gitu. Mestinya ya, pengambil kebijakan kita punya mekanisme untuk mengetahui suara masyarakat. Mengetahui diamnya masyarakat. Ya, diamnya itu bukan berarti mereka enggak bersuara. Mereka punya keinginan. Ini. Jadi saya enggak akan jawab letterless ya, tapi harapannya itu bisa membantu memberikan jawaban, termasuk di kampus. Jadi fenomena tentang radikalisme itu kalau kita mau mancing itu kan ya mancing itu dengan strategi yang tepat, ya kan? Mau mancing lele ya gunakan pancing, gunakan pengumpan yang disukai oleh lele, ya kan? Mancing paus, mancing apa? Kalau di sungai besar itu ya tepat. Gitu. Jangan ikannya hanya ada 10 di satu danau, gitu kan? Di embung itu ikannya hanya ada 10. Nggak pernah dikasih ikan, tapi cara menangkapnya dengan diuber-uber semua sampai semuanya keruh. Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi menangkap ikan dengan cara mengeruhkan kolam. Jadi ya mungkin ikannya dapat, tapi ya ekosistemnya menjadi jelek, ya kan? Ekosistem keagamaan menjadi jelek. Jadi masyarakat, mahasiswa dengan masalah radikal di kampus itu kalau mau sholat berjamaah di masjid itu jadi wah nanti kalau sholat di jamaah ini dicap radikal. Karena salah satu ciri yang disematkan diantaranya adalah sininya hitam, rajin ke masjid. Nah, kayak gitu kan bahaya itu. Itu bahaya stigmatisasi seperti itu. Jadi itulah. Bagaimana kita mensikapinya? Ya teman-teman sewajarnya aja. Yang terbiasa di masjid ya lanjutkan aja. Dan semakin diilmui agamanya diilmui. Belajar lebih intens diilmui. Insya Allah belajar agama yang benar kita nggak akan menjadi radikal yang destruktif. Ya. Kalau radikalis yang konstruktif, karena kita memperjuangkan sesuatu kan memang harus dengan passion. Ya, itu masih wajar, punya passion. Ya. Jadi kalau saya nggak radikal mungkin ini nggak ngisi sekarang ini. Itu radikal yang konstruktif. Ya. Itu Mbak Risma, Mas Ulil. Oke, terima kasih Pak. Salam untuk keluarga besar jurusan sejarah. Sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Salam kembali. Sehat-sehat, sukses. Terima kasih Pak Soheh atas jawabannya. Terima kasih juga Mas Ulil atas pertanyaannya.
Barangkali teman-teman ada lagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan langsung open mic saja jika ingin bertanya. Atau ingin berpendapat mengenai tadi. Ya, teman-teman juga mengingatkan sudah ada link presensi. Bisa langsung diakses link presensinya. Baik, tadi ada satu pertanyaan yang terkait paham keagamaan yang berbeda ya. Ini menarik saya kira. Jadi inilah yang kadang kan memang di kalangan umat beragama itu kan memang heterogen. Ya kan? Heterogen memang kadang cara sholatnya beda, apa-apa itu beda. Puasa kemarin aja kita mulainya ada yang beda, ya kan? Bagaimana mensikapi itu? Nah, kita mesti toleransi di dalam umat beragama, toleransi antar umat beragama juga toleransi. Ya, jadi tidak mudah terpancing dan tidak mudah menyalahkan. Kita bertoleransi. Ini memiliki kefahaman ini memiliki kefahaman ini, ya mangga silakan dipraktekkan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Kan? Yang penting masing-masing saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Masing-masing tujuannya ke arah yang baik. Tuh. Pun dengan umat beragama lain, itu kita bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati. Dan kalau ada hal-hal prinsip yang berbeda, ya saling bertoleransi. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan jelas. Bagi Anda agama Anda, bagi saya agama saya. Itu sangat jelas. Sehingga di sini toleransinya jelas. Sehingga kadang-kadang isu tentang intoleran atau tidak toleran ini yang juga menjadi komoditas, menjadi hal-hal yang digunakan untuk menembak umat Islam. Baik, Mbak Risma juga boleh tanya, dan yang lain monggo silahkan. Mungkin sampai maksimal 10 menit ya. Saya ada hal yang harus diselesaikan dalam 30 menit ke depan. Masih ada sedikit. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah ingin bertanya tentang bedanya fenomena keislaman di Indonesia sama di Malaysia apa Pak? Dalam kaitannya dengan nasionalisme Pak. Terima kasih Pak. Baik. Di Malaysia itu kan negara yang menggunakan dasar agama. Jadi mereka Islam dasarnya. Kalau kita Pancasila ya. Jadi mereka menggunakan dasar Islam. Nah, tapi Islam itu diberlakukan bagi pemeluknya. Jadi bagi pemeluknya. Maka di sana memang diberlakukan hukum yang tegas bagi hukum Islam ya, bagi umat Islam. Termasuk judi itu. Misalnya judi itu ya, kalau ada tempat perjudian di situ umat Islam, KTP-nya Islam atau orang Melayu, ya itu betul-betul tegas. Tapi kalau itu kawasan yang diperbolehkan judi tapi di situ memang untuk non muslim ya, itu ada satu fasilitasi di daerah Genting Island itu. Tapi itu hukum Islam diterapkan di sana. Nah, tapi konsekuensinya maka di sana memang agama itu disupport ya, melalui, kalau di kita kan Kementerian Agama ya. Kalau di sana namanya Jabatan Kementerian Agama Islam, Jakim, Jabatan Kementerian Agama Islam, itu support. Jadi sampai dengan masjid itu kalau imam, muadzin di sana yang status menjadi masjid resmi itu digaji oleh pemerintah. Khotbah itu harus seizin pemerintah dan digaji, tapi harus memenuhi kualifikasi dan seterusnya.
Jadi itu di Malaysia. Secara paham keagamaan hampir sama dengan Indonesia karena satu rumpun ya, kawasan Melayu hampir sama. Cuman daerah Melayu itu kan daerah kosmopolitan ya. Jadi daerah memang daerah pantai ya. Corak beragamaan masyarakat pantai itu agak unik, khas dan berbeda dengan daerah agraris. Nah, Indonesia ini kan kompleks. Ya pantainya ada, ya daerah dalamannya ada masih kompleks antara gunung-gunung, gua-gua, macam-macam itu. Nah, jadi Malaysia lebih homogen pada sisi kultur dan sosio keagamaannya. Begitu. Terima kasih Pak, saya jawabannya, dan Mas Ridwan yang telah bertanya. Satu pertanyaan lagi Pak, di kolom chat. Bagaimana cara menanggapi tentang polemik istilah Islam Nusantara dari Saudara Nova Cahyo? Baik, jadi ada dua konsepsi ya, satu Islam, yang satu Nusantara, yang kemudian digabung menjadi konsep Islam Nusantara. Ya, sebagai satu konsep keilmuan, realitas sosial, realitas antropologis, realitas budaya, itu satu hal yang kita bisa bisa elaborasi. Ya, silahkan. Ya kan? Bagaimana imajinasi keislaman di Nusantara, ya kan? Di Indonesia sekarang, kemudian ada di Malaysia, Singapura, Nusantara waktu itu kan sampai ke sana juga. Filipina Selatan, Thailand Selatan, ya, itu bagaimana corak keagamaan di kawasan-kawasan itu. Nah, itu kita bisa mengkaji ke arah sana. Nah, itu sebagai satu realitas sosial, budaya, realitas historis, realitas antropologis, itu bagian yang memperkaya kajian-kajian kita. Tapi dalam perspektif teologis, ya kan, perspektif doktrinal ajaran, ya Islam itu ya Islam, gitu kan. Sebagaimana diajarkan, sebagaimana Rasulullah contohkan, para ulama contohkan, bagaimana hukum-hukum yang ada. Jadi itu dua hal ya yang berbeda. Terlepas dari Indonesia memiliki corak kekhasan ini, mau digunakan istilah ini Islam Nusantara ya monggo, gitu kan. Tapi kalau saya diminta berpendapat lebih tepatnya apa gitu. Kalau saya berpendapat lebih tepatnya Islam di Nusantara. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dicukupkan saja karena sudah jam 5:13 ya. Terima kasih kepada Bapak Soleh atas penyampaian materinya mengenai Islam yang memiliki peranan di masa pergerakan Indonesia sampai sekarang tentunya.